pagi. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita mau datang sama Tuhan pagi hari ini. Kita mau bawa hati kita yang bersyukur. Saya mengajak kita semua untuk sama-sama masuk dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan, kemurahan-Mu, pemeliharaanmu, penyediaan-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih juga untuk perlindungan Tuhan buat setiap kami Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami datang, kami dengan hati yang bersyukur, kami rindu untuk meninggikan nama Tuhan. Kami rindu untuk bersyukur sebab kebaikan-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah kami, Bapa kami yang baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Siap memuji Tuhan. Haleluya. Kita mau sama-sama menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepada-Mu, Bapa. Sama-sama. Dan wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, bahwa kami tinggal di hadirat-Mu Tuhan, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Sama-sama katakan, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepada-Mu, Bapa. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, kasih-Mu padaku
semua untuk bangkit berdiri. memuji Tuhan bersama-sama, katakan amin, haleluya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu, seberapa kita yang siap memuji Tuhan pada siang hari ini, haleluya. Mari kita bawa pujian kita kepada Tuhan, amin.
Katakan berkuasa. Berkuasa di bumi di surga, Bertata bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Mari angkat suara. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian dengan semangat, amin. Katakan berkuasa. Berkuasa di bumi di surga, berkata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, Namanya berkuasa. Dia membebas umatnya. Mari angkat suaranya bersama. betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Katakan betapa hebat. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Bersama-sama katakan Tuhan Allah kita. berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Seberapa kita yang percaya bahwa kita ajaib. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling berat Tuhan. Haleluya. Dia gunung batu setiap kita, amin. Ya. Mari kita angkat pujian bersama-sama. Tak terbayang kebesaran-Mu, Tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku senang jiwa dan berharapan. Telah ku serahkan tuh rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Mari angkat suaranya. Siap melompat bagi Tuhan. Tuhan, aku dan bertahan. Engkau sumber kemenangan kami Tuhan. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa
Yesus kaulah Raja mulia. Saya melihat orang-orang yang luar biasa pada siang hari ini, yang antusias memuji Tuhan. Haleluya. Siapa lompat bagi Tuhan? Batu bakalan ja. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama. Ajar kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Ajar Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan kami. Kemenanganku, layak kuasa memerintah selamanya. Yesus, Yesus. Yesus kaulah Raja mulia. Mari dengan suara yang lantang bersama-sama katakan, Raja mulia. Silakan. Luar biasa, kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Tuhan kita gak pernah berubah, tapi keadaan memang berubah, amin. Kita dengar banyak berita hari-hari ini, masalah ekonomi, masalah yang lain, banyak sekali masalah. Terutama kita mendengar juga ada anak-anak Tuhan yang mulai meninggalkan iman mereka. Oleh karena itu pagi hari ini, kita mau satukan hati, kita mau nyatakan sama Tuhan, bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Kita tidak akan sekali-kali meninggalkan Tuhan kita. Kita mau tetap berpegang sama Dia, karena Dia sumber hidup kita. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini. Segala keadaan, Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari kita naikkan pujian ini sebagai pernyataan iman kita dalam segala keadaan. Waktu berlimpah, berlimpah maupun kurang, sama-sama katakan, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Hanya Dia yang bisa beri hidup. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekarang
katakan bahwa tidak ada Allah yang seperti Engkau. Allah yang mengasihi kami. Allah yang menebus dosa kami. Allah yang menyelamatkan kami. Kaulah satu-satunya Allah di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau mengasihi kami. Ajar kami untuk mengasihi Kau lebih lagi. Kami bersyukur Tuhan buat kasih. Kami bersyukur untuk segala kemurahan demi kemurahan Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Memilihmu bagian yang terbaik. Selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Katakan lebih lagi. Ibu bagian yang terbaik. Selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Ibu bagian yang terbaik. Selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Mari yang sungguh-sungguh memilih Yesus jadi bagian yang terbaik dalam hidup, yang beri kemuliaan bagi Tuhan kita lebih dahsyat lagi. Haleluya. Inilah pilihan kami Tuhan, hanya sekali Yesus, tetap Yesus. Karena Engkaulah bagian yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sudah menjadi yang terbaik bagi hidup kami. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang sudah Kau limpahkan dan akan Kau limpahkan dalam hidup kami Tuhan. Karena kami sungguh sangat percaya kami memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak berpangku tangan. Tapi Tuhan yang pasti akan turun tangan pada waktu kami semakin mengangkat tangan dan berserah. Dan beriman percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Situasi apapun boleh terjadi ke depan Tuhan. Musim apapun boleh kami alami Tuhan. Tapi kami sungguh percaya di dalam setiap musim dan situasi yang terjadi tetap ada Tuhan Yesus. Tetap Yesus menyertai, tetap Yesus menolong, tetap Yesus membukakan jalan, tetap Yesus menjadi Tuhan yang berdaulat, bersemayam atas segala apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Kau pegang kendali atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicara pada setiap kami lewat firman-Mu. Roh Kudus, mampukan setiap kami untuk kami boleh menyerap firman-Mu dengan baik. Dan bukan sekedar itu saja, tapi mampukan setiap kami untuk kami boleh menghidupi apa yang sudah kami dengar. Menghidupi firman-Mu sehingga hati kami diubahkan, pola pikir kami diubahkan, dan akhirnya Kristus yang semakin nampak dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus sempurnakan ibadah ini. Dan semuanya siap menerima firman Tuhan dengan sukacita, katakan amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan. Senang jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi
Kali ini saya tidak didampingi oleh istri saya karena kami baru pulang dari mission trip di Desa Kare, daerah Madiun, lereng Gunung Wilis. Kamis lalu, Kamis subuh kami tiba di Jakarta karena kami sekarang lebih banyak stay di Jakarta. Dan cukup menyenangkan pelayanan mission trip kali ini karena akhirnya setelah sekian lama tidak pernah mengalami peperangan rohani, ya Tuhan izinkan di mission trip kali ini saya bersama dengan istri saya mengalami yang namanya peperangan rohani. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, percayalah peperangan rohani itu nyata, amin. Ya, firman Tuhan sudah mencatatkan bahwa kita musuh-musuh kita adalah penghulu-penghulu di udara. Ya, jadi saya baru tahu bahwa ternyata di Desa Kare itu adalah salah satu desa yang cukup mistis. Kenapa? Posisinya itu ada di lereng Gunung Wilis dan kami ditempatkan di satu rumah retret yang benar-benar di tengah hutan. Pada waktu kami tiba jam 12 malam, nggak kelihatan apa-apa semuanya, cuman kamar kami yang terang. Pada waktu besok yang kami bangun, kami baru sadar bahwa ternyata di belakangnya itu kuburan. Dan 300 meter di depannya itu adalah sendang. Sendang itu mata air yang dikeramatkan, ya, namanya Sendang Biru. Dan malam pertama belum ada apa-apa, malam kedua terjadi tantangan-tantangan, ya cobaan-cobaan dari si penghulu udara. Istri saya lagi tidur, tiba-tiba ditusuk seperti ditusuk di tulang belakangnya itu sampai tembus, rasanya tembus ke perut gitu ya, sampai nggak bisa tidur, sampai harus tidur sambil duduk gitu ya. Nah di situ saya sadar kita harus datang kepada Tuhan dan kami nggak melakukan apa-apa, kami cuma nyembah Tuhan, nyanyi muji Tuhan saja dan puji Tuhan akhirnya kami bisa istirahat. Hari keduanya istri saya sudah aman, hari keduanya saya tiba-tiba jam 1 harus cek sound untuk KKR-nya, pagi-pagi saya bangun suara saya hilang, benar-benar hilang. Nggak ada gejala sakit tenggorokan, nggak ada flu, nggak ada apa-apa, hilang, tidak bisa bicara apa-apa. Tapi puji Tuhan, pas hari hanya, pas KKR-nya Tuhan pulihkan suara saya. Dan puji Tuhan ada banyak jiwa-jiwa juga dilawat oleh Tuhan. Dan yang terpenting ada jiwa-jiwa yang tadinya datang ke tempat itu bukan untuk mencari Tuhan, tapi untuk menguji. Tapi ternyata justru dilawat Tuhan dan terima Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan kita ajaib. Amin. Tuhan kita ajaib, puji Tuhan. Dan menyenangkan sekali karena saya pribadi bersama dengan istri berusaha untuk membuat keseimbangan dalam pelayanan. Jadi kami nggak cuma sekedar melayani di kota saja, ya di panggung saja, tapi kami berusaha untuk melakukan mission trip ini supaya kami boleh boleh melihat sisi lain daripada ladang Tuhan yang ada di luar sana. Seringkali kan kita lihatnya cuman yang di dalam kota aja, yang ada panggungnya. Kalau sekali-sekali perlu kita bisa keluar di sana bahwa ternyata ada banyak jiwa-jiwa juga yang mereka perlu mendengar kabar baik. Amin. Perlu menerima keselamatan juga. Nah, hari ini ada satu firman Tuhan yang sederhana aja. Kita mau kembali lagi seperti zaman anak sekolah minggu kalau kita belajar tentang Abraham, ya. Seperti storytelling daripada Abraham. Dan judul daripada khotbah saya adalah esensi iman kekristenan. Nah, kalau bicara esensi, pengertian esensi itu adalah yang terpenting dari yang penting, ya. Esensi itu kan yang terpenting dari yang penting. Nah, kita perlu belajar bahwa ada hal yang terpenting daripada iman percaya kita. Iman percaya kita nggak cuma sekedar untuk supaya kita bisa selamat dan menerima keselamatan dari Yesus Kristus, enggak. Bukan sekedar ketika kita butuh sesuatu kita beriman dan kita mendapatkan apa yang kita butuhkan, tidak. Bukan pada waktu kita mendoakan sesuatu dan akhirnya terjadi sesuatu yang terjadi, yang berubah, mujizat terjadi, enggak, bukan masalah itu. Tapi ada hal yang lebih dalam lagi, ada hal yang lebih dewasa lagi daripada iman kita yang diharapkan oleh Tuhan terjadi. Makanya ada ayat firman Tuhan berkata, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ya, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Artinya apa? Kita selamat bukan karena kita melakukan hal yang baik, kita selamat bukan karena perbuatan kita, tapi kita selamat karena iman percaya kita kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan itu berkata tetaplah kerjakan keselamatanmu, bukan artinya keselamatan itu bisa hilang dalam hidup kita, tapi kita sebagai orang percaya yang sudah selamat dengan iman percaya kita kepada Yesus Kristus, kita harus mengupayakan iman kita itu bertumbuh. Katakan saya bertumbuh. Kita harus mengupayakan iman ini harus bertumbuh menjadi semakin kuat dan semakin dewasa.
Jadi nggak cuma sekedar punya iman saja, tapi hidup di dalam iman, berjalan di dalam iman, menghidupi iman itu sendiri. Kalau cuma sekedar punya iman saja, semua orang punya label iman. Datang ke gereja berarti orang beriman. Nggak percaya Tuhan, jadi percaya Tuhan berarti orang beriman, betul lah. Tapi permasalahannya, apakah orang beriman itu benar-benar hidup di dalam iman? Menghidupi iman itu sendiri. Makanya untuk kita benar-benar hidup di dalam iman, kita perlu mengupayakan yang namanya pertumbuhan iman itu terjadi, kedewasaan iman itu juga terjadi dalam hidup kita. Dan ini merupakan sebuah proses dalam hidup kita. Butuh media-media tertentu dalam hidup kita untuk iman kita bertumbuh, betul? Saudara bisa sebutkan apa? Masalah dalam hidup kita, tantangan, ya. Lalu apalagi pencobaan terjadi, ya kan? Butuh iman lagi untuk bisa bertumbuh dan semakin percaya kepada janji Tuhan. Pada waktu saya dan istri saya ternyata diganggu oleh dunia lain gitu kan ya. Butuh iman percaya lagi. Percaya ada firman Tuhan yang berkata roh di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini, betul? Amin. Tapi butuh iman lebih lagi untuk kita menghidupi hal itu. Makanya saya bersama dengan istri saya diizinkan oleh Tuhan untuk ngalamin seperti itu. Kita percaya ayatnya ada. Tapi alangkah lebih indahnya pada waktu kita ngalamin ayatnya. Betul lah? Iya kan? Nah ketika kita ngalamin, disitulah terjadi yang namanya pertumbuhan iman kita. Kedewasaan iman kita. Nah, perjalanan pertumbuhan iman itu menjadi dewasa butuh musim-musim dalam hidup kita. Sama seperti Abraham. Musim yang pertama ketika dia mulai beriman, ketika dia terima janji, betul? Ketika dia terima janji pada Yesus Kristus. Lalu dia mulai melangkahkan kakinya keluar dari Ur Kasdim ke negeri yang ditunjuk oleh Tuhan, yang mana firman Tuhan katakan nggak tahu arahnya kemana, yang penting melangkah keluar dulu. Artinya yang dihadapi oleh Abraham ke depan itu segala sesuatu yang nggak jelas. Dan dia melangkah, itu musim yang kedua. Ya, musim iman yang kedua, menerima janji, menjalani janji, menghidupi janji. Tiba-tiba ada musim ketidakpastian terjadi. Saya katakan begini, musuh daripada iman itulah bukan kepastian, tapi ketidakpastian. Setuju? Musuh daripada iman untuk bisa bertumbuh itu bukan kepastian. Tapi jujur seringkali kita anak-anak Tuhan justru mengejar yang namanya kepastian. Ya Pak ya? Ya kan? Kita anak-anak Tuhan di hari zaman ini kita mengejar, kita membangun yang namanya kenyamanan dalam hidup kita. Untuk membuat semuanya segala sesuatunya pasti dalam hidup kita. Tapi justru pada waktu semuanya pasti, disitulah iman kita gak bertumbuh. Ketika semuanya nyaman, disitulah kita merasa gak butuh iman dalam hidup kita. Tapi bersyukurlah ketika kita saat ini menghadapi segala sesuatu yang tidak pasti dalam hidup kita. Dan Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita itu terjadi, kita alami. Disitulah yang terbaik untuk kita bisa melatih iman kita semakin bertumbuh dan semakin dewasa. Karena musuh daripada iman itu kepastian. Ya, kepastian. Segala sesuatu yang pasti, semuanya baik, kita merasa nggak perlu butuh iman. Kita merasa nggak perlu Tuhan lebih lagi dalam hidup kita. Nah hari ini kalau hari ini sedang menghadapi hal yang tidak pasti, senggol kanan kiri ingatkan, ini waktu yang terbaik untuk bertumbuh. Haleluya. Ya. Tapi nggak cuma seperti itu aja. Kadang butuh melepaskan sesuatu. Nah ini yang nggak enak nih. Dalam hidup kita untuk membuat iman kita semakin bertumbuh. Nah, siap lebih dalam lagi? Kalau bicara melepaskan sesuatu, berarti nggak enak. Kalau mendapatkan sesuatu, itu yang kita harapkan. Betul? Coba kita lihat. Kalau belajar tentang iman, kita harus belajar sama pakarnya, yang namanya Abraham. Kejadian pasal yang ke-22, ayat yang pertama, mulai ayat yang pertama, pelan-pelan kita akan bridging di Kejadian pasal yang ke-22 ini, mulai ayat yang pertama. Kejadian pasal yang 22 ayat yang pertama. Kita tahu kisahnya ya, akhirnya setelah penantiannya cukup lama, 25 tahun dia menantikan janji Tuhan tergenapi, akhirnya Ishak lahir, Abraham mendapatkan keturunan, ya sempat beberapa kali dia ragu, tapi ingat beberapa kali ketika Abraham ragu dengan janji Tuhan, salah satu yang menarik daripada Tuhan, Abraham diperintahkan untuk keluar dari tenda, ingat ya Kejadian 15, dia keluar dari tenda dan Abraham disuruh ngelihat apa? Ngelihat ke langit. Betul? Ngelihat ke langit, lihat bintang-bintang di langit, hitung, bisa hitung gak kamu banyak? Seperti itu nanti banyaknya keturunanmu. Seringkali dalam hidup kita, untuk kita bisa pegang janji Tuhan dan percaya lagi kepada janji Tuhan, kita harus keluar dari tenda kita.
kita harus keluar dari lingkungan kita yang membuat kita nggak bisa melihat kebesaran Tuhan. Ketika Abraham ada terus di dalam tendanya, dia nggak bisa ngelihat ke langit. Betul ya? Ya kan? Makanya Tuhan perintahkan, keluar dari tendamu. Lihat langit tuh. Bisa itu enggak? Enggak, seperti itu nanti keturunanmu. Kadang Tuhan izinkan kita harus keluar dari tendanya kita. Tapi itu juga keputusan kita mau keluar enggak dari tendanya kita. Untuk kita melihat ke langit. Dan akhirnya kita percaya kembali kepada janji Tuhan. Betul? Nah, dari sini kita bisa lihat, setelah itu didapatkan, tiba-tiba lagi euforia kan, sukacita dong. Mendapatkan apa yang diimani dan percayai, pasti ada euforia yang begitu luar biasa. Ayat yang pertama dikatakan, setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau apa? Kasih, yakni Ishak, bukan Pak Ishak Gunawan ya. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saya pengen nanya sama Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita ada di posisi Abraham enak gak? Lagi euforia nih, sukacita dong. Setelah puluhan tahun ngadepin proses yang begitu panjang sekali, akhirnya apa yang diimani, yang dipercayai, yang dipegang janjinya diterima. Tuhan berikan keturunan, Tuhan genapkan janjinya, puji Tuhan. Ya kan? Oh, sukacita luar biasa pasti. Lagi euforia sukacita, tiba-tiba diminta lagi sama Tuhan. Habis dikasih, diminta lagi sama Tuhan. Ini kan kayak bercanda ya Tuhan ya. Tapi di sini kita bisa melihat, ternyata kisah daripada Abraham sampai Abraham itu bisa diberikan label atau diberikan status sebagai bapak daripada segala orang beriman. Itu bukan kisah perjalanan ketika dia mendapatkan Ishaknya. Tapi ini awalnya justru. Ini klimaksnya di sini sebetulnya. Yang terpenting ini sebetulnya. Bukan pada waktu awal-awalnya. Awal-awalnya juga penting, tapi ini yang terpenting. Makanya dimintalah oleh Abraham, anak itu kepada Tuhan. Dan dari sini kita bisa lihat, esensi iman kekristenan itu bukan sekedar untuk menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Bukan untuk yang belum memiliki bisa memiliki, tapi justru melepaskan kepemilikan demi rencananya bisa tergenapi. Amin. Kita harus rela melepaskan kepemilikan demi apa? Rencana Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Nah, permasalahannya ketika kita sudah memiliki, kita merasa kita pemilik. Tapi kita satu hal harus sadar dalam hidup kita, bahwa kita ini bukan pemilik tapi hanya pengelola saja. Amin. Yang suami istri lihat suaminya, lihat istrinya, jangan lihat suami orang lain. Percayalah bahwa suamimu itulah milik Tuhan. Amin. Percayalah bahwa istrimu adalah milik Tuhan. Anak-anakmu adalah milik Tuhan. Amin. Kita bukan pemilik, tapi kita hanya pengelola yang dipercayakan oleh Tuhan. Kita hanyalah pengelola yang dititipkan oleh Tuhan. Amin. Jadi pada hakikatnya memang saat ini istri kita milik kita. Tapi itu sepenuhnya milik Tuhan. Atas kendali daripada Tuhan. Saya beberapa waktu yang lalu sedang mendampingi satu anak muda yang anxiety, yang mental health issue ya terjadi dalam kehidupannya karena baru saja kehilangan, sudah cukup lama sebetulnya, kehilangan dua orang tuanya serentak. Lalu nggak berapa lama setelah itu adiknya juga hilang, dipanggil oleh Tuhan dan dia marah dengan Tuhan, dia nggak bisa terima kenyataan, nggak bisa terima keadaan, dia protes sama Tuhan, bapaknya hamba Tuhan melayani, mamahnya juga hamba Tuhan melayani. Bayangkan anak pendeta anxiety. Kami dampingi, kenapa? Karena dia merasa Tuhan itu jahat, Tuhan itu tidak adil. Orang-orang yang dikasih diambil serempak tanpa persiapan, ya pasti tanpa persiapan ya. Dan dia marah sama Tuhan. Muncul ketakutan-ketakutan, kecemasan-kecemasan, kekhawatiran-kekhawatiran, overthinking terjadi setiap hari sampai dia harus minum obat. Dia harus konsumsi obat untuk menenangkan pikirannya dia sendiri. Kami sedang dampingi bersama dengan istri saya. Menyedihkan dan miris sebetulnya ya, anak pendeta. Ternyata sederhana aja. Kalau ditarik benang merah, kenapa ya anak pendeta kok bisa begitu ya?
Simple kok. Saya dapat jawabannya cuma satu. Dan itu jawaban itu menjadi sebuah peringatan bagi saya pribadi sebagai hamba Tuhan. Dan istri saya juga sebagai hamba Tuhan. Kenapa anak pendeta kok bisa kena seperti itu? Kenapa anak pendeta kok bisa anxiety? It's very simple. Karena apa kurang iman? Karena bapaknya sibuk ngurusin iman, mendewasakan iman orang lain. Sibuk melayani jiwa-jiwa iman mereka bertumbuh dan dewasa. Tapi dia lupa melayani yang di dalam. Ini masalah terjadi. Dan kalau boleh jujur di mana-mana terjadi seperti itu. Kelihatannya bukan pada waktu semua baik-baik saja, betul lah. Tapi akan muncul gejalanya, muncul masalahnya ketika ada trigger segala sesuatu yang terjadi yang tidak baik, akhirnya muncul imannya sedewasa apa, imannya bertumbuh atau tidak. Dan ini jadi PR bagi saya secara pribadi, PR bagi kita semua anak-anak Tuhan, untuk kita mulai mawas diri, untuk melihat ke dalam bahwa kita punya tanggung jawab yang besar untuk membuat anak-anak kita yang Tuhan titipkan dalam hidup kita, itu imannya harus bertumbuh dan dewasa. Itu bukan tanggung jawab gereja, itu bukan tanggung jawab pendeta, bukan tanggung jawab gembala, tanggung jawab kita sebagai orang tua. Amin. Ini miris sekali gitu loh. Nggak siap ketika harus melepaskan sesuatu. Merasa memiliki terlalu besar sekali. Dan Abraham diuji di area itu. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Butuh pengertian yang dewasa untuk kita bisa lakukan hal itu. Ya. Saya tulis seperti ini. Harus melepaskan sesuatu bukanlah kehilangan, tapi adalah pengalihan Tuhan dari apa? Rencana kita kepada rencana Tuhan untuk mengalami yang, siapa yang rindu mengalami yang lebih baik? Pasti kita pengen yang lebih baik. Serius, mau lebih baik. Jadi harus siap-siap untuk harus melepaskan sesuatu. Karena kadang-kadang kita harus melepaskan sesuatu dalam hidup kita. Itu bukan kehilangan. Orang menganggap itu kehilangan. Tapi itu adalah pengalihan. Kalau bahasa Inggrisnya itu redirection. Bahasa Indonesia pengalihan, benar ya? Pengalihan. Pengalihan Tuhan. Tuhan sedang mengalihkan sudut pandang kita. Tuhan sedang mengalihkan hati kita. Dari rencana kita yang cuman sementara ini kepada rencana Tuhan untuk mengalami yang lebih baik. Karena percayalah rencana Tuhan yang terbaik bagi hidup kita. Amin. Di Jakarta kami melayani satu komunitas yang cukup unik. Kenapa? Karena di sinilah kumpul para mami-mami, para ibu-ibu, di mana ibu-ibu semua berduka cita gara-gara kehilangan anak. Diprakarsai oleh salah satu orang bernama Mariska, sekarang tinggal di Jerman. Mariska teman saya ini sempat mengalami proses yang begitu panjang sekali, yang paling berat pada waktu dia harus kehilangan anak laki-lakinya. Wah, dia habis-habisan. Depresi, stres, gak siap harus kehilangan anak laki-lakinya. Kenapa? Karena dia berpikir anaknya ini adalah satu-satunya harapan dalam kehidupannya. Karena sebelumnya si Mariska ini baru saja mengalami proses yang cukup panjang di keluarganya juga, rumah tangganya juga. Ditinggalkan oleh suaminya. Jadi kasusnya seperti kayak janda di Nain. Anaknya meninggal, sedihnya luar biasa, stres. Dan singkat cerita dilayani, puji Tuhan mulai alami pemulihan pelan-pelan, butuh waktu yang cukup panjang sekali. Dan ketika sudah mulai pulih, Ibu Mariska ini punya pengertian. Oh ternyata tuh Tuhan sanggup memulihkan, mengubahkan sudut pandang, mengubahkan hati, mengubahkan pikiran. Lalu dia punya ide mengumpulkan para mami-mami, para ibu-ibu yang mengalami hal yang sama. Beberapa kalau saya pernah melayani di persekutuan itu namanya Victorious Mothers Community. Dulunya namanya Grieving Mothers. Kok jelek banget ya Grieving Mother ya. Berarti kan bersedih terus ya. Terus diganti sama Pastor Billy Lantang, jangan grieving tapi Victorious Mothers Community. Kami ibadah di situ, semua kumpul ibu-ibu, mami-mami yang kehilangan anaknya semua.
Ada yang onsite maupun yang secara Zoom. Dan ternyata ketika itu diperakasai dari cuma beberapa orang, tiba-tiba sekarang menjadi seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Di Bandung juga ada beberapa anggotanya. Ikut lewat Zoom. Ini luar biasa loh. Dan ketika saya mendengar kesaksian mereka, cerita mereka, saya selalu ngomong gini, kalau saya datang ke sini, saya nggak mau pengulangan ya. Saya nggak pengen dengar kesaksian cerita tentang kehilangan, tapi saya pengen dengar cerita setelah kehilangan. Apa yang terjadi? Karena kecenderungannya begitu ya. Ketika saya baru datang di satu, jadi persekutuannya itu, komselnya itu pindah-pindah tempat. Dari rumah si A, rumah si B, rumah si C. Nanti ketika saya hadir di rumah si B yang beda dengan si A gitu kan. Ini B kan kasus kehilangannya beda dengan si A. Oh dia cerita lagi, nangis lagi. No. Saya nggak mau cerita masalah kehilangannya. Saya pengen cerita setelah kehilangan apa yang terjadi. Setelah kehilangan apa yang Tuhan lakukan. Saya lebih suka mendengar itu. Dan puji Tuhan ini memberkati. Dan bertumbuh dan berkembang juga gitu loh. Paling tidak bisa membuat pengertian yang tepat bahwa kehilangan atau melepaskan sesuatu itu bukan kehilangan, tapi adalah pengalihan Tuhan untuk membuat menjadi lebih baik lagi. Memang gak mudah. Yang namanya kehilangan darah daging itu gak mudah, betul ya? Gak mudah. Ada yang kehilangan darah daging dalam 6 bulan, dua-duanya laki-laki. Semuanya harus dipanggil Tuhan. Dalam waktu 6 bulan. 2 anak laki-laki, yang satu sudah kerja, dua-duanya sudah kerja. Yang satunya sudah punya anak bahkan yang pertama. Ada yang saya itu kehilangannya tuh menyedihkan sekali, nggak sempat pamit, ya pasti nggak sempat pamit ya gitu ya. Anak saya nganterin saya komsel di gereja masih nanya nanti dijemput jam berapa. Begitu saya selesai komsel, saya tunggu-tunggu nggak datang-datang, ternyata sudah nggak ada di kamarnya sendiri. Masih usia 25 tahun, bayangkan. Yang meninggal usia 30 tahun, rata-rata anak laki-laki semua, gitu loh. Sedihnya kayak gimana Pak? Ya pasti sedih sekali, saya tahu pasti sedih sekali. Tapi saya berikan hal ini kepada mereka bahwa ternyata harus melepaskan sesuatu bukanlah kehilangan. Tapi adalah pengalihan Tuhan dari rencana kita kepada rencana Tuhan untuk mengalami yang lebih baik. Sama seperti Ayub berkata di Ayub pasal yang 1 ayat yang 21. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ini iman yang luar biasa. Amin. Ini iman yang luar biasa. Iman yang diharapkan yang boleh kita bangun dalam hidup kita supaya semakin bertumbuh dan semakin dewasa di akhir zaman ini adalah iman begini. Iman walaupun. Amin. Walaupun harus kehilangan, aku tetap memuji Tuhan. Amin. Walaupun harus kehilangan, harus melepaskan sesuatu, harus merelakan sesuatu, aku tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Yang model seperti ini yang diharapkan oleh Tuhan terjadi dan harus kita bangun dalam kehidupan pribadi kita. Makanya yang dianggap sebagai sebuah kebenaran daripada tindakan atau perbuatan Abraham bukan pada waktu prosesnya, tapi pada waktu dia mempersembahkan Ishak yang dia imani selama ini kembali kepada Tuhan. Dan itu dianggap sebuah kebenaran oleh Tuhan. Yuk kita lanjut kisahnya ya. Ayat selanjutnya. Keesokan harinya, enggak berlama-lama. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ayat selanjutnya, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Perhatikan baik-baik, 3 hari perjalanan berarti ada 3 hari lamanya untuk dia bisa memutuskan berubah. Betul? Betul? 3 hari loh, 3 hari dia bergumul dengan pikirannya, 3 hari dia bergumul dengan hatinya, 3 hari dia berpikir aku bakal kehilangan anak, aku bakal kehilangan anak, aku bakal kehilangan anak. Tapi 3 hari itu juga dia punya keputusan, dia punya pilihan untuk memutuskan kembali, betul? Atau mungkin bisa punya keputusan atau punya pilihan untuk bernegosiasi sama Tuhan. Hidup kita ini dalam hidup beriman selalu ada pilihan. Betul lah, selalu ada pilihan.
Saya agak sedikit kurang cocok dengan istilah kehendak bebas. Tapi Tuhan itu berikan kepada kita pilihan bebas. Pilihan bebas. Kalau kehendak bebas itu liar. Betul lah? Liar. Tapi dalam Tuhan itu bukan kehendak bebas. Dia menghargai pilihan bebas kita. Betul. Tapi bukan kehendak bebas kita. Dia menghargai. Bagaimana Pak kalau saya salah mengambil keputusan atau memilih, apakah dia tetap mengasihi kita? Dia tetap mengasihi kita. Jika kita tidak setia, dia Tuhan tetap setia. Itulah luar biasanya Tuhan kita. Amin. Itulah dahsyatnya kasih Tuhan kita. Ketika kita salah mengambil sebuah keputusan atau salah memilih dalam hidup kita, dia tetap menghargainya dan itu nggak pernah mengurangi kasih Tuhan atas hidup kita. Karena dia nggak bisa menyangkal firman-Nya, betul gak? Dan itu pilihannya, bukan kehendak. Sekali lagi bukan kehendak. Jadi dalam hidup kita, Tuhan sangat menghargai pilihan bebas kita. Selalu ada pilihan dalam perjalanan iman kita, betul lah, ya kan? Mau tetap percaya, mau tetap berjalan bersama dengan Tuhan, atau mau putus di tengah jalan. Tadi worship leader baru berkata, ada banyak anak-anak Tuhan di akhir zaman ini yang begitu mudah sekali memutuskan iman mereka, ya, melepaskan iman mereka hanya demi sesuatu, dan itu terjadi. 3 adik rohani saya, 3 adik kelas saya di sekolah Alkitab Tawamau. Sekolah Alkitab Tawamau. Sekolah kan berarti kan, belajar firman Tuhan, tahu firman Tuhan. Awal-awal perjalanan pelayanannya luar biasa diberkati oleh Tuhan, menjadi dampak begitu luar biasa. Tapi sedih mendengarkan ketika reuni beberapa waktu yang lalu saya mendengar kabar bahwa ternyata mereka sudah meninggalkan iman percaya mereka kepada Yesus. Hanya gara-gara sesuatu. Firman-Nya kemana? Gitu loh. Dan ini terjadi di mana-mana. Ya kan? Selalu ada pilihan. Tapi Abraham memilih untuk terus melanjutkan. Ini luar biasa. Ayat selanjutnya. Semakin mendekat kepada melepaskan ya. Udah kelihatan tempatnya, semakin mendekat kepada melepaskan apa yang dia miliki. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan apa? Sembahyang. Perhatikan baik-baik, saya suka kalimat ini. Sesudah itu, apa? Sesudah itu kami kembali kepadamu. Ini luar biasa ya. Perkataan iman. Apakah ada jaminan bahwa ada domba pengganti? Enggak ada loh. Betul. Abraham enggak ada sama sekali. Yang ada dalam pikiran Abraham, anaknya bakal disembelih. Yang ada dalam pikiran dan hatinya, dia harus siap-siap kehilangan anaknya. Enggak ada jaminan. Tapi yang luar biasa, sesudah itu kami kembali kepadamu. Luar biasa ya. Orang beriman itu bisa dicirikan lewat apa? Perkataannya. Amin? Halo? Lewat perkataannya. Apa yang keluar dari mulut perkataan kita, walaupun kita nggak ada jaminan, tapi kita pegang janji firman Tuhan. Dan kita perkatakan itu, maka itulah cerminan iman kita. Lanjut yuk. Lalu, apa yang terjadi? Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu. Dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat yang 7. Lalu berkata Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, saut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang apa? Menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Saya pengen nanya, apakah Abraham sudah tahu? Belum. Belum tahu. Yang dia tahu kenyataan, betul? Yang dia tahu fakta kenyataan yang sedang dihadapi dan sebentar lagi akan dihadapi. Anaknya mati, anaknya disembelih, anaknya jadi korban, dia kehilangan anak, dia kehilangan sukacita. Betul gak? Itu fakta yang terjadi, fakta yang sedang dihadapi oleh Abraham pada waktu itu. 3 hari dia sedih banget sebetulnya, sedih banget loh. Dia punya ratusan ribuan alasan untuk tidak bersukacita.
Betul nggak? Sedih sekali. Tapi ketika anaknya tanya seperti itu, dia sebutkan Allah yang akan menyediakan anak domba. Padahal dia nggak tahu bahwa nanti ceritanya, di akhir ceritanya memang betul Tuhan sediakan anak domba. Yang dia tahu fakta yang ada. Saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara sekalian, iman yang bertumbuh dan dewasa bukan iman yang dikendalikan oleh fakta. Amin. Bukan iman yang dikendalikan oleh, rasa percaya yang dikendalikan oleh kenyataan. Kenyataan boleh membuat kita pusing, kenyataan boleh membuat kita tidak tahu, kenyataan boleh membuat kita bingung. Tapi saya mau bilang Bapak Ibu Saudara sekalian, kenyataan janganlah menjadi penentu hidup kita. Tapi biarlah iman percaya kita kepada Tuhan yang akan membuat hidup kita bisa menghadapi apapun kenyataannya yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Saya tulis seperti ini. Iman di dalam Tuhan itu bukan memahami dulu baru menjalani. Tapi jalani dulu dengan percaya, maka kita akan apa? Mengalami dan memahami Tuhan. Siapa yang rindu hidupnya mengalami Tuhan? Dan siapa yang rindu hidupnya, keluarganya, apapun yang kita lakukan boleh memahami rencana Tuhan lebih dalam lagi. Jangan cari tahu dulu. Jangan cari paham dulu. Seringkali kita pengen paham dulu baru jalan, betul nggak? Ya kan? Tahu dulu baru ngerjain, betul nggak? Ya kan? Itu dunia lakukan seperti itu. Itu aturan dunia seperti itu. Paham dulu baru jalan. Ada jaminan baru kerjain, gitu kan? Tapi ternyata nggak berlaku untuk iman percaya kita sebagai anak-anak Tuhan. Justru iman kita di dalam Tuhan sebagai anak-anak Tuhan itu bukan memahami dulu baru menjalani. Tapi jalani dulu dengan percaya. Amin. Amin. Jalani dulu dengan percaya, maka kita akan mengalami dan memahami Tuhan. Nah permasalahannya, kita sama kayak orang dunia, pengen paham dulu baru jalan. Ada jaminan dulu baru kerjakan, enggak seperti itu. Abraham enggak paham, yang dia paham dia bakal kehilangan anak. Abraham enggak ngerti kalau di situ sudah ada disediakan domba penggantinya, enggak ngerti. Tapi dia jalani saja dengan percaya. Karena satu, sebelumnya sudah saya katakan, dia sadar dia bukan pemilik, dia hanya pengelola. Betul? Dia sadar yang berdaulat atas kehidupannya bukan dirinya dia sendiri, tapi Tuhan, segala Tuhan. Amin. Nah di sini kita bisa lihat hal yang menarik, sebetulnya inilah klimaksnya dari imannya Abraham. Bukan pada waktu dia berdoa terus dia menerima Ishak, enggak. Tapi pada waktu dia sudah terima, tapi dengan rela dia serahkan Ishak ketika Tuhan uji dia. Itulah iman yang berkualitas. Itulah iman yang dewasa. Karena sekali lagi tadi pagi saya katakan iman itu bukan segala sesuatu untuk apa yang kita minta kita dapatkan. Enggak. Tapi apa yang bisa kita berikan lebih supaya rencana Tuhan terjadi lewat hidup kita. Amin. Itu iman yang dewasa. Nah iman yang seperti inilah yang iman kuat gitu loh. Iman yang akan tahan banting dalam segala musim yang terjadi. Apapun yang terjadi, kita pasti akan dimampukan. Apapun yang terjadi, kita akan pasti dibuat bisa melewati dengan cara Tuhan yang ajaib. Karena selalu ada pengalihan yang terbaik daripada Tuhan. Ketika kita rela untuk melepaskan sesuatu yang kita pikir, itu akan baik bagi kita. Amin. Nah lanjut. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Coba bayangkan kalau kita jadi Abraham, beratnya luar biasa, betul? Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan
disediakan. Perhatikan baik-baik, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Di atas hadirat Tuhan, di dalam hadirat Tuhan terjadi penyediaan. Di dalam hadirat Tuhan terjadi yang namanya pemenuhan segala kebutuhan kita. Eden kan? Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abram, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Perhatikan baik-baik. Kita suka bagian akhirnya, tapi kita nggak boleh lupakan ada proses sebelum bagian akhirnya terjadi. Prosesnya bukan minta dapat, tapi justru pada waktu dapat lepaskan. Amin. Terlepas nanti seperti apa setelah kita melepaskan, itu bukan urusan kita. Percayalah, Tuhan selalu punya yang terbaik. Amin. Tuhan selalu sediakan yang terbaik. Pada waktu cerita Abraham, kisah Abraham, ada domba yang tersangkut. Akhirnya Ishak gak jadi dikorbankan. Itu kisah Abraham. Tapi kadang-kadang Ishak kita memang benar-benar harus melepaskan sesuatu. Merelakan sesuatu. Sakit memang. Sekali lagi percayalah. Itulah redirectionnya Tuhan, pengalihannya Tuhan untuk kita masuk dalam rencana Tuhan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan jauh-jauh hari sebelum kita ada di muka bumi ini. Mazmur 139 ayat 16 katakan, dia melihat kita selagi bakal anak. Kita belum lahir, dia sudah melihat kita. Bahkan di situ dikatakan dia sudah menuliskan hari-hari kita. Hari itu belum terjadi, hari-hari itu sudah dituliskan, ditetapkan oleh Tuhan. Amin. Jadi kita harus masuk dalam tulisannya Tuhan. Kita harus masuk dalam rancangannya Tuhan. Jangan keluar dari rancangannya Tuhan dan bikin rencana sendiri. Nah, seringkali ketika kita menghidupi kehidupan kekristenan kita dengan iman percaya kita kepada Yesus, kita hidupi dengan rencana kita sendiri. Makanya nggak heran kadang-kadang kita harus mengalami melepaskan sesuatu, merelakan sesuatu, kehilangan sesuatu. Kenapa? Karena Tuhan harus meredirection kita untuk kita benar-benar boleh masuk dalam rancangan Tuhan yang lebih baik. Jadi jangan salahkan Tuhan kalau hari ini kita harus kehilangan sesuatu. Orang berpikir itu kerugian, tapi enggak. Di dalam Tuhan justru keuntungan. Amin. Amin. Kehilangan itu kerugian menurut dunia, tapi di dalam Tuhan itulah keuntungan. Kenapa? Karena kita percaya betul dengan iman percaya kita kepada Yesus. Ada hal yang lebih indah, ada hal yang lebih besar, ada hal yang lebih dahsyat yang sudah Tuhan sediakan dalam hidup kita. Karena dia selalu mengarahkan kita kepada rancangannya dia. Dia selalu mengarahkan kita, mengembalikan kita untuk kita boleh benar-benar mengalami rancangannya dia. Jadi percayalah, segala sesuatu yang kita lepaskan itu bukan kehilangan, amin. Tapi pengalihan Tuhan untuk kita boleh menerima yang lebih baik daripada Tuhan. Jadi bicara iman, bukan bicara apa yang aku dapat lebih lagi. Tapi apa yang bisa aku beri lebih lagi, amin. Supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan akhirnya kebenaran demi kebenaran itu tergenapi dalam hidup kita. Iman Kristen yang dewasa harus menjadi kebenaran yang dihidupi, bukan pembenaran hidup. Seringkali kita jadikan iman untuk pembenaran hidup kita. Makanya gak heran kalau ngelihat orang-orang Kristen suka tumpang tangan dalam nama Yesus. Jadi milikku, tapi dia tidak kerja, ia akan pernah jadi miliknya. Betul gak? Di sini gak ada yang benar begitu, amin. Udah gak musim lagi orang Kristen nginjekin tanah, ngiterin tanah. Dalam nama Yesus, blok ini jadi milik saya. Tapi kita gak mengelola keuangan dengan baik. Ia gak akan pernah jadi, gitu loh. Ya kan? Kan beriman Pak sama Yesus Kristus. Beriman pada Yesus Kristus. Tapi bukan iman yang model seperti itu yang Tuhan harapkan untuk bisa bertumbuh. Bukan yang seperti itu yang bisa membuat bertumbuh maksud saya. Tapi justru pada waktu kita sadar kita ini bukan pemilik. Tapi pengelola. Kita sadar bahwa kita kadang-kadang diizinkan oleh Tuhan harus melepaskan sesuatu. Merelakan sesuatu. Kehilangan sesuatu. Tapi itu bukan akhir segala-galanya.
Karena Tuhan punya cerita yang lebih baik buat hidup kita. Amin. Ini iman yang bertumbuh seperti itu. Nah, esensi daripada iman itu seperti itu. Bukan apa yang aku bisa dapatkan, tapi apa yang rencana Tuhan, apa yang kehendak Tuhan bisa terjadi lewat kehidupanku. Amin. Orang yang seperti itulah yang akan diperkuat oleh Tuhan. Tadi pagi saya katakan begini, kan kita aminkan sekali, kita suka sekali dengan iman. Iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung, betul? Kita aminkan hal itu, ya kan? Kita pengen terjadi dalam keluarga kita, gunung banyak masalah, pencobaan, tantangan, pergumulan, apapun lah. Tapi sadar gak ada gunung yang paling besar yang sulit dipindahkan dari hidup kita. Dan itu jadi penghalang iman bertumbuh. Itu apa? Gunung egois. Betul lah? Mudah bagi Tuhan untuk memindahkan gunung masalah dalam hidup kita. Tapi jujur sulit bagi kita untuk memindahkan gunung egoisnya kita. Kita ngaku orang beriman tapi kita fokusnya ke dalam. Kita ngaku orang beriman percaya pada Yesus Kristus. Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang adalah kasih itu sendiri. Tapi kita gak benar jadi pelaku kasih dalam hidup kita. Itu bukan orang beriman. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya sia-sia. Perbuatannya seperti apa? Firman Tuhan tadi pagi saya sudah bagikan, dicatatkan. Dikasih contoh, perbuatan kasih. Jadi pakai iman kita bukan untuk mengasihi diri sendiri. Pakai iman kita untuk menjadi pelaku kasih di orang-orang sekitar kita. Jadi jangan pernah mengaku sebagai orang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus kalau kita sendiri gak pernah menjadi pelaku kasih tapi mintanya dikasihi terus. Halo? Setuju? Jangan pernah mengaku kita sebagai orang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus kalau kita sendiri gak pernah rela kehilangan sesuatu dalam hidup kita. Karena kita merasa itu milikku loh Tuhan. Dan kita banyak protes sama Tuhan ketika Tuhan minta sesuatu, ketika Tuhan, bukan minta ya, ketika Tuhan izinkan ada hal-hal yang harus kita lepaskan dalam hidup kita. Jadi percaya ketika itu sedang terjadi dalam hidup kita. Tapi Tuhan sedang sayang sama hidup kita. Tuhan sangat sayang kepada kita. Dia rindu supaya lewat momen itu, musim itu, kita bisa berubah, bertumbuh, menjadi dewasa, dan semakin kuat. Amin. Itu yang paling penting, semakin kuat. Makanya Abraham punya predikat sebagai bapak segala orang beriman. Bukan pada waktu dia mengimani satu dia mendapatkan. Tapi justru pada waktu dia sudah mendapatkan. Tapi dia rela melepaskan. Kenapa? Karena imannya fokusnya bukan ke diri sendiri. Imannya fokusnya kepada rancangan Tuhan. Imannya fokusnya kepada hati Tuhan. Amin. Saya percaya apapun musim yang sedang kita hadapi ke depan. Semakin sulit, ya pasti. Dolar lagi naik, gak masalah. Emas juga ikut naik, juga gak masalah. Gak usah pusingin masalah itu. Tapi pusingkan bagaimana caranya supaya kita imannya bisa bertumbuh lewat apapun musim yang sedang terjadi. Amin. Kadang-kadang harus melepaskan, gak masalah. Karena aku percaya Tuhan punya yang lebih baik. Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Yang dunia gak pernah bisa ambil dari hidupku. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Lanjutkan karyamu Roh Kudus. Hambamu gak sempurna tapi hamba bersyukur kau akan sempurnakan dengan cara yang ajaib. Jadikan setiap jemaatmu tempat ini Tuhan. Yang fokusnya bukan hanya menjadi orang beriman biasa. Tapi iman mereka terus bertumbuh dan didewasakan lewat masalah yang ada, lewat tantangan yang terjadi, lewat musim yang sedang mereka hadapi. Karena percaya Tuhan, apapun musim yang sedang dihadapi, tetap ada Yesus di dalamnya. Tetap ada penyertaan Tuhan, tetap ada pertolongan Tuhan yang nyata. Kami mau terus pegang iman kami sampai kapanpun Tuhan. Karena Engkau di hari kali kedua datang bukan mencari pencapaian kami, tapi yang Kau cari adalah masihkah kami memegang iman kami di tengah situasi yang semakin sulit. Hari ini kami mau tetap pegang iman kami kepada Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jutaan jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, sebentar kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang kita angkat kedua belah tangan kita. Arahkan hati kita. Fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus. Senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan. Terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang ada manis menyertai setiap kita semua. Mulai daripada siang hari yang indah ini sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.